Tidak suka. Bagaimana kalau zuriyah Nabi seorang ulama, saudara? Bagaimana darah dagingnya yang merupakan warasatun nubuwah, pewaris para nabi, yang di Indonesia saat ini sedang dihinakan, sedang dizalimi? Apakah Nabi kita tidak marah, saudara? Apakah kita hanya berdiam saja, berbangku tangan? Apa yang mau kita jawab di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita sampaikan di hadapan Rasulullah? Apa yang mau kita jawab, saudara? Di mana kalian dikata aku punya darah dagingku sedang dihinakan? Beliau seorang zuriyah Nabi, imam besar kita, seorang ulama, dipakaikan rompi oren, diborgol tangannya. Ini merupakan satu upaya merendahkan ulama, saudara. Apa yang kita bisa perbuat? Kenapa kita diam saja? Imam besar dengan segala resikonya masih terus melakukan perlawanan, saudara. Beliau ada 3 kasus yang beliau dituduhkan, saudara. Pertama, kasus di Petamburan, kasus maulid. Beliau menikahkan putrinya, terjadi kerumunan, beliau diduga melakukan kesalahan protokol kesehatan sehingga terkena daripada kurungan 8 bulan penjara. Beliau sudah lewati, sudah selesai, saudara. Yang kedua, yaitu kasus di Megamendung, kerumunan di pondok pesantren Megamendung, beliau didenda 20 juta, beliau sudah melunasinya, saudara. Yang ketiga, yang saat ini beliau sedang jalankan, kasus di RS Umi. Gara-gara beliau ditanya keadaannya, beliau menjawab baik-baik saja. Ucapan tersebut dianggap ujaran kebohongan yang menyebabkan keonaran. Beliau dituntut 6 tahun penjara, divonis 4 tahun penjara. Beliau melakukan perlawanan, naik banding ke pengadilan tinggi, vonis ditetapkan tetap 4 tahun. Terakhir beliau mengajukan banding di Mahkamah Agung, beliau mendapatkan pengurangan masa tahanan menjadi 2 tahun. Tapi saya mau tanya, gara-gara jawab saya baik-baik saja, di penjara 2 tahun, saya mau tanya, layak atau tidak? Layak atau tidak? Kira-kira umat Islam rela atau tidak? Rela atau tidak? Ini kezaliman, saudara. Ini kezaliman buat imam besar kita. Bahkan yang menyedihkan, yang memilukan, dan ini yang membuat imam besar kita tidak mau diam, saudara. Beliau selalu melakukan perlawanan. Kenapa? Karena ketika beliau mengatakan saya baik-baik saja, dikala beliau saat itu merasakan dalam keadaan yang beliau duga beliau memang kurang sehat, tapi ketika ditanya bagaimana keadaannya, jawab baik-baik saja dengan jawaban optimis. Itu adalah akhlak Islami. Kenapa kita katakan akhlak Islami? Karena dulu Sayyidina Ali ketika sedang menjenguk Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah saat itu fi maradi mautih, sedang sakit menjelang kematiannya, ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabat yang sedang kebingungan menunggu kabar Rasulullah SAW, apa jawab Sayyidina Ali, saudara? Alhamdulillah asbaha bari'an. Alhamdulillah Rasulullah sudah baik-baik saja. Salah satu sahabat keluarga Nabi pegang tangan Sayyidina Ali. Ali, aku ini tahu Bani Hashim kalau sudah mau wafat mukanya seperti apa, saya tahu. Nabi ini sudah mau wafat, kok kamu bilang seperti itu? Para ulama mengambil hukum dari sikap Sayyidina Ali, bahwasanya jika orang sedang sakit ditanya keadaannya, jawab dengan jawaban yang optimis, itu minal mustahabbat, termasuk perkara yang dianjurkan. Karena dengan menjawab dengan jawaban yang optimis,
itu adalah satu sikap yang menunjukkan kalau dia berharap dengan rahmat Allah. Dia sakit, berharap rahmat Allah untuk disembuhkan. Saya mau tanya, orang sakit berharap sembuh dari rahmat Allah, bagus atau tidak? Jawab yang kompak, bagus atau tidak? Orang sakit menjawab dengan jawaban optimis karena mengharap rahmat, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak, saudara. Itu akhlak. Sayyidatuna Aisyah ketika dijenguk, ditanya keadaannya seperti apa, padahal Sayyidatuna Aisyah fi maradi mautiha. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Alhamdulillah maddamat taqaitu. Segala puji bagi Allah, saya baik-baik saja selama saya bertakwa. Itu akhlak Islami, saudara. Itu akhlak Islam. Imam besar diberitakan di media sosial beliau dalam keadaan sakit, bahkan diberitakan dalam keadaan sekarat, bahkan ada berita yang mengatakan beliau sudah wafat. Ketika beliau ditanya oleh keadaan, para kerabat, sahabat, keluarga dekat panik. Beliau menjelaskan keadaan baik-baik saja agar mudah dengan membuat video. Berarti saya mau tanya, kalau beliau menjelaskan keadaan baik-baik saja untuk menenangkan kerabat, keluarga dekat dan sahabat, kira-kira bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Yang dilakukan Habib Rizik menenangkan kerabat, bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti yang dilakukan Habib Rizik itu akhlak atau bukan? Akhlak atau bukan? Akhlak, saudara. Yang beliau prihatin apa? Hari ini beliau menjalankan salah satu akhlak Islami. Akhlak tersebut dikriminalisasi. Orang menjalankan akhlak dianggap kejahatan. Orang menjalankan akhlak Islami dianggap kriminal. Kurang ajar. Kalau hari ini akhlak bisa dianggap kejahatan, bisa jadi besok syariat dianggap kejahatan, saudara. Bisa jadi besok akidah Islam dianggap kejahatan. Kalau saat ini umat Islam diam, akhlak dianggap kejahatan, diam. Bisa jadi besok syariat dianggap kejahatan, akidah dianggap kejahatan. Makanya saat ini tim kuasa hukum sedang menyusun draft hukum untuk melakukan judicial review, sudah. Undang-undang yang saat ini menjerat imam besar kita maupun menjerat Habib Bahar bin Smith. Ini undang-undang yang dibuat di zaman awal-awal kepemimpinan Indonesia, saudara. Ini undang-undang semula digunakan untuk menjerat para penjajah. Karena dulu para penjajah sering masuk ke kampung-kampung, dia menyebarkan berita bohong sehingga masyarakat merasa panik, merasa takut. Dia beritakan bahwasanya Belanda datang lagi, Inggris datang lagi, untuk memecah daripada kesatuan daripada warga masyarakat Indonesia saat itu, sehingga dibuatlah undang-undang menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran. Itu terkena pasal yang bisa dituduh sampai 10 tahun penjara. Maka saat ini kuasa hukum sedang menyusun daripada dalil-dalil hukum untuk meminta undang-undang ini agar dicabut. Saya mau tanya, undang-undang ini bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Kira-kira kalau undang-undang ini dicabut, kira-kira masyarakat dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap dukung pencabutan undang-undang? Siap mendukung pencabutan undang-undang? Takbir! Undang-undang yang dimaksud undang-undang yang menjerat para ulama, saudara. Undang-undang tahun 46 ini undang-undang berbahaya karena menjadi sebab banyak para tokoh yang dijerat dengan undang-undang ini. Doakan mudah-mudahan perjuangan kuasa hukum diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perjuangan tersebut bisa menjadikan sebab imam besar kita segera dibebaskan. Amin ya rabbal. Kira-kira rindu tidak dengan imam besar? Rindu tidak? Rindu atau tidak? Kalau kalian betul-betul rindu, bacakan doa-doa kalian di dalam munajat kalian.
Saat ini sudah masuk bulan Rajab, sebentar lagi masuk bulan Sya'ban, dan kita akan masuk bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, Nabi sedang menaiki tangga mimbarnya, kemudian Nabi mengatakan amin. Naik tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Naik tangga ketiga, Nabi mengatakan amin. Sahabat yang ada di sisi Nabi bertanya, kenapa kau membacakan amin di setiap menaiki tangga mimbarmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, datang Jibril mengatakan bahwasanya celakalah seorang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nabi mengatakan amin. Maksudnya apa saudara? Kita saat ini di bulan Rajab, sudah fi awakhir bulan Rajab, sekarang sudah tanggal 20 Rajab, tersisa 10 hari lagi. Maksimalkan 10 hari di bulan Rajab. Bulan Rajab, kata Habib Alwi bin Syihab, adalah syahrun yuslihul zahir. Rajab adalah bulan memperbaiki zahir kita. Makanya di bulan Rajab kita dianjurkan banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar tersebut, istighfar akan membersihkan zahir kita. Syahrul Sya'ban dikatakan syahrun yuslihul batin, bulan yang memperbaiki batin kita. Karena di bulan Sya'ban kita disunahkan banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan itu turunlah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Makanya di bulan Sya'ban perbanyak baca salawat. Orang yang di bulan Rajabnya sudah banyak istighfar, masuk bulan Sya'ban bersalawat, maka salawatnya akan berfungsi membersihkan batinnya. Tapi kalau di bulan Rajabnya dia yuhmal, dia tidak melalaikan, dia melalaikan dari banyak beristighfar, maka salawatnya akan membersihkan zahirnya lebih dulu, baru membersihkan batinnya. Artinya tidak akan menjadi lebih maksimal di dalam membersihkan batinnya. Kenapa? Enggak dia mulai dari bulan Rajab, saudara. Sehingga kalau dia mengaitkan dari bulan Rajab dia mulai istighfar, bulan Sya'ban dia melakukan sholawat, di bulan Ramadan kata Habib Alwi bin Syihab syahrun yuslihur ruh, bulan yang memperbaiki ruh. Maka ketika zahir sudah baik dengan istighfar, batin sudah baik dengan sholawat, maka fi syahri Ramadan yuslih, memperbaiki ruh dengan membaca Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad SAW mengikat 3 bulan ini menjadi 3 bulan yang saling berkesinambungan. Makanya di dalam hadis yang tadi kita sampaikan, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan kita mendapatkan keberkahan di dalam menjalankan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya minta untuk kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk imam besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, begitu juga kepada Habib Bahar bin Sumit serta Haji Munarman dan seluruh para aktivis yang saat ini masih terzalimi. Mudah-mudahan dengan keberkahan perkumpulan kita pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah dan seluruh keberkahan dewan guru yang ada di pondok pesantren ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemenangan yang nyata kepada imam besar kita. Mudah-mudahan Allah segera bebaskan beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah jaga beliau-beliau semua. Dan mudah-mudahan juga kasus KM50 segera Allah bongkar sampai ke akar-akarnya. Allah binasakan seluruh yang memiliki andil di dalam peristiwa tersebut. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ala manawa imamuna al-akbar al-habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين.
Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.